Bagaimana Anda melihatnya perusahaan asuransi jiwa, prospek bisnis di asuransi jiwa di tahun ini dan di tahun politik, Pak? Oke, ya Mbak Syafani, terima kasih Mbak. Pertama adalah impact daripada pandemi itu sendiri 3 tahun terakhir itu ya. Itu sebetulnya impact ke asuransi jiwa cukup baik. Karena kalau dari data statistik AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dari 3 tahun terakhir naik. Dari total 17 juta, hampir 17 juta lebih polis di tahun 2021 menjadi 20 juta di tahun 2021, naik dari 17 ke 20 juta. Terakhir di 2022 ke 29 juta. Nah ini menunjukkan misalnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Nah kalau lihat daripada Itu saat pandemi ya Pak ya? saat pandemi, jadi ada kesadaran untuk berasuransi tujuannya adalah proteksi kan. Nah tapi kalau lihat dari ekonominya justru dari segi Indonesia khususnya ya, itu kan salah satu faktornya adalah pengeluaran domestik. Artinya untuk domestik sendiri cukup kuat. Nah itu tidak dipungkiri memberikan satu kontribusi lah yang baik ya. Tapi di tahun politik tahun depan itu kami melihat atau memandang bahwa ada satu hal yang menyangkut masalah pengeluaran dari untuk persiapan-persiapan pemilu. Nah ini juga kan menggerakkan roda ekonomi ya. Dan satu hal tentunya kami dari segi industri asuransi sangat optimis bahwa kondisi-kondisi tersebut sangat mendukung untuk pergerakan ekonomi khususnya industri asuransi jiwa. Baik, terima kasih banyak Pak Simon. Saya langsung ke Pak Iwan. Nah dalam hal ini Pak Iwan, bagaimana juga Anda melihat prospek bisnis asuransi jiwa di tahun ini sampai di tahun depan, khusus spesifik untuk life insurance sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mas Abner. Jadi memang kita pertama-tama harus mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Kemudian juga para pemimpin kita diberi hikmat untuk mengelola ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya di kita itu memang proses masa transisi sangat baik. Memang pada saat pandemi kami di asuransi jiwa itu cukup banyak kehit dari sisi klaim sih. Nah, selama pandemi itu klaim meninggal terutama itu naik 2 kali lipat. Tetapi memang setelah pandemi ini kemudian berangsur-angsur kembali normal untuk klaim meninggal, tetapi memang klaim surrender dan klaim kesehatan yang mulai meningkat naik. Jadi memang di asuransi jiwa kita harus bisa memetakan dan juga mengestimasi dengan baik. Nah memang dengan adanya endemi ini tentu harapannya kita kemudian bisa melakukan aktivitas yang baik dalam rangka melakukan penetrasi pasar ya. Samping itu memang yang tadi Mas Abner sampaikan, ini tahun politik ini memang biasanya itu akan diikuti dengan ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik gitu ya. Dan harapan kita memang dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, penetrasi daerah asuransi jiwa itu kita bisa melakukan lebih baik. Memang perlu diperhatikan produk-produk yang kita harus sampaikan kepada masyarakat supaya memang ini produk-produk yang sederhana, yang bisa diterima dengan baik dan juga prosesnya baik sehingga pada saat klaim pun juga menjadi lebih mudah. Jadi mungkin itu tambahan saya Pak. Ya, jadi produk-produk apa saja nih Pak? Karena tadi Anda sudah menyebut produk ya Pak Iwan, produk asuransi manakah yang kira-kira berpotensi paling banyak dicari oleh nasabah asuransi jiwa juga dengan adanya tahun politik di tahun depan dan di tahun ini juga ada normalisasi aktivitas ekonomi Pak? Jadi memang kalau kita lihat kebutuhan masyarakat gitu ya, kondisi sekarang ini, memang produk proteksi ini memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Tadi Pak Simon sudah mengatakan ada kesadaran untuk proteksi. Jadi kami di BRI Life melihat bahwa memang proteksi ini akan menjadi fokus kami. Kemudian kita memang bersyukur kepada Tuhan dari awal tahun lalu itu kita sudah mulai shifting dari portofolio unit link yang sebelumnya memang portofolio terbesar di kami gitu ya. Jadi dengan adanya shifting itu membantu kami di tahun 2023 ini untuk bisa kemudian memberikan produk-produk proteksi kepada potensi risiko karena meninggal, potensi risiko finansial karena sakit, potensi risiko meninggal karena terkena misalnya penyakit kritis, ini semua harusnya bisa dikemas. Tetapi sekali lagi memang harus diperhatikan segmen di mana kita bisa pasar di mana kita akan masuk. Jadi tidak boleh di asuransi jiwa ini memang kita punya satu produk yang fit semua segmen gitu ya. Nah ini memang kebutuhannya akan beda-beda dan itu nanti bisa menjadi sesuatu yang bumerang kalau kita menggunakan mekanisme satu produk untuk semua. Diversifikasi produk ya Pak ya? Betul. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Simon. Tanggapan Anda mengenai produk-produk yang juga menarik dan mungkin akan dibidik oleh para masyarakat juga dalam
menuju tahun politik dan juga tahun ini akan ada normalisasi aktivitas ekonomi dan juga mungkin tadi kita sudah berbicara mengenai prospek dan juga optimisme. Tantangannya sebenarnya apa Pak dengan ada normalisasi aktivitas ekonomi, endemi sudah menjadi status untuk COVID-19 saat ini dan juga akan ada tahun politik? Iya, artinya untuk pengembangan khususnya di industri asuransi atau balik ke produk ya, sebetulnya mungkin 1 dekade lebih itu kami sudah menyiapkan tenaga pemasar dengan financial planning concept. Jadi sebetulnya tadi Pak Iwan sempat sampaikan bahwa diversifikasi produk ataupun beberapa multi produk yang dibutuhkan di masyarakat tentunya dijelaskan dengan financial planning concept dan kebutuhannya. Misalnya contoh dying too soon, itu kebutuhannya adalah life protection. Tapi kalau misalnya ada living too long, itu mungkin retirement yang kita akan sampaikan gitu ya, Baik. atau kita akan berikan. Jadi Ada kembali lagi beberapa customize ya Pak ya? customize dan kebutuhan proteksinya. Nah, untuk beberapa hal konsep ini akan kita terus kembangkan kepada baik kepada masyarakat di dalam literasi dan inklusi asuransi jiwa khususnya, atau juga kita mempertahankan kualitas daripada tenaga pemasar. Mungkin di tahun 2023 ini saja Pak, sebagai mungkin evaluasi dan kilas balik, bagaimana kinerja dari Afris sendiri selama semester 1 2023 ini, apakah juga sudah sesuai target dalam pencapaian pendapatan premi, berbanding target dalam RKP 2023 juga seperti apa Pak? Di Afris sendiri cukup baik ya, karena kami sudah mempersiapkan dari tahun lalu sebetulnya. Jadi kalau lihat dari mungkin update terakhir adalah 5 bulan terakhir, pencapaian pendapatan premi kami cukup baik, dari artinya ada kenaikan 15% dan juga lebih baik ataupun lebih sesuai dengan target yang diharapkan. Dan tentunya dari waktu ke waktu kami akan melihat bahwa kebutuhan masyarakat yang kami bisa penuhi akan mendukung kepada pertumbuhan daripada bisnis Afris sendiri. Disesuaikan juga ya Pak ya Ya, dalam hal ini ya, pengembangan ya. bisnisnya. Baik, saya akan ke Pak Iwan. Terima Ya. kasih banyak Pak Simon. Bagaimana dari BRI Life sendiri, kalau kita berusaha mengkilas balik dan mengevaluasi selama semester 1 2023 ini, kinerjanya seperti apa Pak dalam hal asuransi jiwa, dan apakah juga ini sesuai dengan target dalam RKP 2023 sendiri Pak Iwan? Ya, Mbak Sabrina, jadi memang kalau di BRI Life ini seperti saya sampaikan tadi, kita terus dorong untuk shifting gitu ya, dari tadinya memang kita heavy di unit link, sekarang kita cukup heavy di protection. Nah, kami bersyukur kepada Tuhan sampai dengan Mei, dari data yang ada itu kita sudah membukukan premi tahun pertama yang di equivalency yang disetahunkan ya. Kalau kita mengukur premi tahun pertama ini, kami sampai dengan Mei itu sudah mencapai sekitar 1,5 triliun, ini tumbuh sangat baik, lebih dari 20% year on year. Dan memang ini satu lagi memang yang sudah kami terus dorong dari awal tahun itu adalah memang bagaimana cara kita shifting ke proteksi. Dan sekarang ini memang segmen non-unit link kami itu sudah bisa mencapai sekitar 80-90%. Jadi ini satu hal yang sangat baik yang terus kita dorong, karena memang segmen unit link itu memang kami khususkan bagi segmen-segmen nasabah yang memang segmen menengah ke atas yang memang memahami karakteristik investasi yang memang sangat syarat dalam unit link gitu ya, supaya ini memitigasi risiko mis-selling dan juga nasabah bisa mendapatkan hasilnya dengan baik. Dan dari sudut Demikian, pandang Mbak. BRI Life sendiri, mungkin untuk asuransi jiwa tantangannya apa Pak? Tadi kan Pak Simon juga sudah sebutkan kalau tantangan dari sudut pandang Iya. dari Afris, dari BRI Life sendiri menghadapi normalisasi status dari pandemi ke endemi dan juga ada tahun politik. Tantangannya untuk industri dan landscape asuransi jiwa bagaimana? Ya. Kalau di BRI Life kami memang ini melihat lebih kepada kesempatan besar gitu ya. Kalau sebelumnya selama pandemi itu kan kita tidak bisa menemui nasabah, dan ini memang untuk produk-produk yang sedikit kompleks benefitnya, kita jadi nggak bisa jual memasarkan kepada nasabah. Kenapa? Karena kami itu tidak punya kesempatan untuk menjelaskan dengan baik face to face mengenai manfaatnya. Nah, dengan endemi seperti ini kan membuka kesempatan buat para tenaga pemasar kami untuk bisa ketemu dengan nasabah dan menjelaskan dengan baik fitur produknya gitu ya. Jadi hal-hal ini yang kami lihat, dan kemudian tadi bagaimana disampaikan, memang tahun politik ini umumnya itu akan mendorong perekonomian dengan baik gitu ya. Sehingga kita berharap bahwa memang ini bisa menumbuhkan potensi baru. Di samping itu kami melihat dari sisi kondisi perekonomian, kalau dikelola dengan baik, kita bisa berhasil melalui masa politik dengan baik, harusnya pasar modal kita juga bisa stabil, sehingga itu juga membantu dari sisi pengelolaan aset di perusahaan asuransi jiwa.